Habatus Renungan Harian Anak. Halo, selamat pagi. Pagi ini kembali kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan di Habatus. Dan firman Tuhan diambil dari Ester pasal 7 ayat 1 sampai 10. Ya, silahkan nanti dibaca di ayat Alkitabnya masing-masing. Bu Ribka akan membacakan ayat 3 sampai 6 dan juga ayat 10 ya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka jawab Ester sang ratu, "Iya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba dan permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa kami telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Ester sang ratu, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangat ketakutan di hadapan raja dan ratu. Ayat 10, kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Nah, kita belajar kembali bersama tentang Ratu Ester ya, ratu yang sangat cantik, istri Raja Ahasiweros. Nah, di pasal yang sebelumnya, di pasal 5, kita bisa melihat bahwa Haman sedang membuat satu tempat untuk menggantung Mordekai, paman Ester, karena dia kecewa terhadap paman Ester yaitu Mordekai. Nah, pada waktu itu Raja Ahasiweros mengangkat dia, memberi jabatan kepadanya, jabatan yang tinggi. Nah, kemudian dia meminta semua orang untuk menyembah dia, dan Mordekai tidak mau karena yang harus disembah itu hanya Tuhan saja. Hanya Allah Israel saja yang harus disembah, tidak boleh menyembah manusia. Nah, makanya dari situ Haman ini benci sekali, ya, marah kepada Mordekai. Nah, kemudian dia membuat gantungan, tempat gantungan, dan dia akan menggantung Mordekai. Nah, suatu hari Ester mengundang makannya Raja Ahasiweros dan juga Haman. Diundang makan. Nah, di tengah-tengah saat mereka makan, kemudian raja bertanya kepada Ester, "Ester, kamu mau meminta apa? Apapun yang kamu minta, aku akan memberikannya. Bahkan ketika kamu meminta sebagian dari kerajaan ini, aku akan memberikannya." Itu ya kata Raja Ahasiweros. Wow. Nah, kemudian Ester menjawab ya, pertanyaan dari raja tadi, "Yang saya butuhkan bukanlah harta, yang aku perlukan saat ini bukanlah harta Tuan, tapi yang lebih utama adalah kehidupan saya dan juga kehidupan bangsa saya, karena bangsa saya akan dibunuh." Nah, kaget ya raja ya. Di ayat yang ketiga tadi dikatakan Ester berkata ya, "Kalau hamba berkenan, hamba mohon supaya hamba dan bangsa hamba hidup, sebab hamba dan bangsa hamba telah dijual untuk dibunuh." Nah, kemudian raja menjawab, "Siapa orang itu? Siapa yang beraninya berbuat seperti itu?" Nah, kata raja ya. Kemudian Ester menjawab, "Haman, inilah dia, orang jahat itu. Dia penganiaya kami dan dia yang akan membunuh kami." Ya, raja kaget. Ternyata pejabat tingginya, orang kepercayaannya akan membunuh bangsa Ester. Nah, kemudian setelah mendengar itu, raja sangat marah kepada Haman. Dia menyuruh prajuritnya untuk menangkap Haman dan kemudian menggantung Haman di tempat gantungan yang disiapkan, dan sebenarnya Haman siapkan untuk menggantung Mordekai, tapi akhirnya dipakai oleh Raja Ahasiweros untuk menggantung dia sendiri. Dia yang membuat dan dia sendiri yang digantung di
gantungan itu. Nah, saat ini kita belajar bersama ya dari Ratu Esther. Esther seorang yang berani mengatakan kebenarannya untuk membela bangsanya, meskipun risikonya besar sekali ya. Kalau raja tidak percaya, Esther bisa dibunuh, atau dia bisa dibunuh oleh Haman ya. Tapi bersyukur raja percaya kepadanya, dan akhirnya Hamanlah yang mendapat hukuman ya, digantung di tiang gantungan. Nah, ketika kita dalam saat bermain dengan teman, atau saat di sekolahan, atau saat di mana, kita juga harus berani mengatakan kebenaran. Ketika kita melihat ada teman kita yang mencuri dan kita melihatnya, mengetahui bahwa si A yang mencuri, nah saat ditanya oleh guru, saat ditanya oleh orang tua, kita harus berani mengatakan dengan jujur, meskipun resikonya apa, mungkin dibenci oleh teman kita nggak mau main bareng lagi. Nah, tapi kita harus tetap mengatakan kebenaran itu ya. Terus yang kedua, kita belajar bersama-sama dari Haman ya. Haman orang yang sudah berbuat jahat. Apa yang dilakukan, kejahatan yang dilakukan itu kembali kepada dirinya. Dia membuat tiang gantungan untuk Mordekai, tapi ternyata tiang gantungan itu untuk dirinya sendiri. Dia merancang kejahatan untuk orang lain, tapi ternyata ya dia yang menuai kejahatan itu ya. Nah, dari sini kita belajar bersama-sama. Haman seorang yang sombong, mendapat jabatan dan ingin semua orang tunduk kepadanya, menghormati dia, menyembah dia. Nah, kita harus ingat ya, ketika kita mendapatkan keberhasilan, kita mendapatkan kepandaian, mendapatkan keahlian, pandai menyanyi, pandai bermain musik, pandai menari, pandai tiktokan ya, sekarang musim tiktokan, atau kita bisa ini dan itu, jangan untuk disombongkan ya, supaya orang memuji kita, supaya orang membangga-banggakan kita. Bukan seperti itu. Semua kepandaian kita, keahlian kita, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang bisa kita lakukan, ini dan itu, semua itu adalah berkat Tuhan. Semua itu adalah pemberian dari Tuhan, anugerah dari Tuhan, dan kita lakukan semuanya itu dengan segala kerendahan hati. Jangan sombong. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Kami boleh belajar dari kehidupan Esther. Biarlah Tuhan juga menolong kami untuk senantiasa berani mengatakan kebenaran di setiap sisi kehidupan kami. Dan kami belajar juga dari Haman. Biarlah kami tidak sombong dengan segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami tidak merancangkan satu kejahatan kepada orang lain, namun biarlah kami senantiasa rendah hati, kami berbuat baik kepada semua orang dan mengasihi semua orang. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kegiatan kami hari ini ke dalam pimpinan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan sertai kami, Tuhan pimpin dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kabar Terus Renungan Harian Anak.